Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa sadadanahu mulkahu wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna maudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Jadi kita belajar di sini hanya sekitar paling lama sekitar 10 menit, paling cepat 7 menit untuk menyambung pelajaran kita yang dahulu. Pembahasan kita adalah ilmu fikih tentang masalah apakah boleh menangis terhadap yang sudah meninggal atau yang belum meninggal. Arti belum meninggal di sini adalah masih keadaan gorgoroh, ingin menghembuskan napas terakhir, napasnya sudah satu-satu. Bolehkah kita menangisinya? Di sini ulama akan menjelaskannya. Para ulama kita menjelaskannya dalam kitab Kifayatul Akhyar Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini, halaman 170. Wala ba'sa bil buqa'i, kata para ulama kita, dan tidaklah mengapa dengan menangis alal maiti, terhadap si mayit, min ghairi nuhin, selama tidak menjerit-jerit, wala syakkin jabibin, dan tidak merobek-robek baju, wala darbin khaddin, dan tidak memukul pipi. Jadi hukumnya menangis itu boleh, tapi dengan syarat tidak melakukan yang 3 hal ini. Pertama, jangan menjerit. Itu nggak boleh. Nggak boleh menangis. Mama aku mati, apa aku mati. Ini nggak boleh hukumnya. Dalam ilmu fikih nggak boleh. Sebab orang yang sedemikian berarti dia tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan. Padahal Allah sudah mengatakan kepada kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Kata Allah, pasti kalian itu suatu saat kami akan uji, bisyai'in, dengan sesuatu yang kecil, minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Baik dari segi kelaparan, baik dari segi kesehatan, baik dari segi fisik, baik dari segi kehidupan, ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menghadapi sedemikian, kata Allah, wa basyiris sabirin, salah satu solusi untuk menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, tantangan yang Allah berikan, wa basyiris sabirin, adalah memberikan, yaitu dengan menghadapinya dengan jalan kesabaran, ikhlas terhadap Allah, terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi menangis dengan menjerit-jerit itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Bahkan ulama kita nanti mengatakan haram hukumnya. Sebab orang yang menangis karena menjerit-jerit tadi berarti dia tidak ridho terhadap apa yang Allah putuskan. Ataupun katanya wala syakkin jabibin, sampai katanya jangan sempat merobek-robek baju. Artinya karena tidak suka apa yang Allah takdirkan tadi, masalah musibah, baju ini dikoyak-koyaknya, api segala macam. Ini tidak boleh. Wala darbin khaddin, dan jangan sempat memukul pipi. Artinya mama aku mati, mama aku mati, mama aku mati. Nah, ini nggak boleh. Ayah aku mati. Ataupun kita tumbuk dinding, memang bukan pipi, karena kalau kita pukul pipi kita mungkin kesakitan. Dengan cara kita tampar soal dinding, nah ini pun tak boleh. Ataupun disebabkan meninggalnya tadi orang tua, istri, anak, dia tak mau makan. Ini juga tak boleh. Sebab kenapa? Itu sudah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi yang sedemikian itu jalannya cuma sabar. Jadi menangis sekedar itu boleh hukumnya. Artinya menangis karena sedih, ditinggalkan orang yang kita cintai. Itu dia. Kata para ulama kita, ya zuzul buka. Boleh kita itu menangis alal maiti, atas si mait, qoblal mauti wa ba'dihi, baik sebelum meninggalnya ataupun setelahnya boleh menangis. Misalnya kan ada orang kita tengok nanti mau menghembuskan napas terakhir, nah
Nah, ini boleh kita nangis. Artinya yang kita tangis di situ apa? Kita sedih melihatnya. Sebab orang yang menghembuskan napas terakhir itu sakit. Sakit sekali. Itu dia. Wa ba'dihi, dan setelahnya. Sebab amma qabaluhu, adapun sebelumnya, artinya sebelum meninggal, hukumnya itu boleh menangis. Fal riwayati an Anas radhiyallahu anhu, itu menurut riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, dakhalna, kami memperdapati, artinya kami masuk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahimu waladuhu, yang tak kala itu putra beliau yang bernama Ibrahim, yajudu binafsihi, sedang mengeluarkan rohnya, faja'alat aina, maka kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazaripani, yaitu mengeluarkan air mata. Nah, itu hukumnya boleh. Kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar, menurut hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kala dulu anaknya Rasulullah Ibrahim itu ingin menghembuskan napas terakhirnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Para sahabat melihat tazaripan, mengalir di mata Rasulullah, di pipi Rasulullah itu air mata. Nah, ini boleh kita hukumnya menangis. Ini satu. Tasilani, yaitu mengalir. Rawahu Syaikhan, yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Itu Syaikhan dalam hadis itu adalah Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Nah, ini bolehlah hukumnya menangis. Tapi jangan kita menangis pula tadi itu sampai mengganggu terhadap si mayit tadi. Nah, yang kita takutkan nanti kalau kita menangis dengan kuat, ini jadi bahaya nanti. Nah, kalau bisa jangan menangis. Nah, itu dia. Wa amma ba'dihi, adapun setelah meninggal, riwayatnya adalah rawahu Anas juga, dari Imam Anas juga. Qala, ia berkata, syahidna, kami menyaksikan Dabna binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkebumian putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para'aitu ainaihi, maka kami melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajaripani, yaitu berlinang air mata, wa huwa jalisun ala qabriha, sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu duduk di atas kubur perkebumian putrinya, ataupun di atas kubur putrinya. Nah, Rasulullah menangis. Itu dia. Makanya menangis sebelum meninggal itu boleh, dan menangis sesudah meninggal pun itu boleh. Ataupun ada juga riwayat yang mengatakan zara qabri ummihi, dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berziarah ke kuburan ibunya. Pabaka, lalu Nabi menangis. Wa abaka man haulahu, dan orang-orang yang berada di sekitar Nabi itu juga menangis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diriwayatkan oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hukumnya boleh menangis sesudah meninggal pun boleh, menangis sebelum meninggal pun boleh, tapi dengan 3 syarat. Jangan menjerit-jerit, jangan sampai merobek baju, jangan sampai memukul pipi, ataupun contoh-contoh yang lain yang mengandung sesuatu yang tidak ridho terhadap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilarang bagi kita. Itu dia. Wa'lam, ketahuilah, annal ula, namun yang paling utama, mana yang paling bagus, menangis atau tidak? Adamul baqa, yaitu yang paling utama tidak menangis. Dia ba'dal mauti, setelah mati. Itu dia. Misalnya kalau sudah mati, yang paling utama jangan menangis. Itu dia. Sebab yang kita takutkan nanti dengan tangisan kita nanti ini, datang setan membisikkan ke hati kita, aduh gini. Nah, sehingga nanti menjerit-jerit kita. Namun yang paling utama kata para ulama kita,
adalah jangan menangis. Wa qala ba'duhum sesungguhnya sebahagian daripada mereka telah berkata bil karahati, menangis setelah meninggalnya itu hukumnya adalah makruh, kata para ulama kita. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, menangis terhadap si mayit baik dia belum meninggal ataupun sudah meninggal itu hukumnya boleh. Nah, tetapi dengan tiga syarat. Pertama, jangan menjerit-jerit. Yang kedua, jangan sampai merobek baju. Yang ketiga, jangan sampai memukul pipi. Sebab menangis karena sedih itu adalah wajar-wajar saja. Apalagi orang tua kita yang meninggal. Apalagi istri kita yang meninggal, ya wajarlah kita menangis. Nggak mungkin tertawa kan? Begitu meninggal istri kita, nggak boleh. Nggak boleh itu menangis. Nggak boleh tertawa pula. Meninggal mamanya, meninggal ayahnya, ketawa dia. Nah, ini perlu dipertanyakan nanti cuma ini orang ini. Meninggal ayahmu dah. Syukur alhamdulillah. Alah, bahaya gitu kalau begini modelnya. Orangnya ya kan? Nah, perlu kita pertanyakan. Kenapa dia tertawa? Oh, mungkin karena banyak harta warisan ayahnya. Dia anak satu-satunya. Motor ayahnya banyak, hartanya mantap lah meninggal ayah katanya. Nah, itu pun bahaya juga ini. Kalau ada misalnya orang menangis ketawa dia, aduh, bahaya juga. Ini orang ini mungkin dua itu. Pertama karena bangga meninggal ayahnya, yang kedua karena stres. Orang gila. Mungkin hanya orang gila. Nah, yang mau tertawa kalau meninggal ayahnya, enggak dia menangis. Nah, jadi dari simpulkan tadi, intinya boleh menangis sesudah meninggal dan boleh menangis sebelum ia meninggal. Jadi itu saja dulu kajian kita. Kapan-kapan baru kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.